Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energia mata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat pagi. Belum ada rema turun. Kita lanjutkan ke kudus hingga bersih dari kejahatan. Khotbah yang ke-303. Oke. Orang kudus yang akan bangkit dan masuk kerajaan 1000 tahun. Ini saya ulang sedikit dari yang minggu kemarin. Ya. Wahyu 25:6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Dan ini kita sampai di sini. Lalu kita sambung lagi. Orang penakut dan tidak percaya akan mati selama-lamanya. Wahyu 21:8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi apa yang maksud dengan orang penakut, kira-kira apa artinya? Masa orang penakut takut setan masuk neraka, atau orang bilang ayo berantem sama saya, dia takut terus gitu. Masa itu masuk neraka? Enggak. Orang-orang penakut adalah dimaksud adalah orang yang takut menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ancaman orang lain atau dari orang tua, saudara, organisasi, teman, kakek, nenek, dan lain. Karena dia takut. Kadang-kadang orang kan mau masuk Kristen itu takut. Ya itu yang maksud dengan takut. Oke. Karena takut itulah membuat dia tidak bisa
pindah imannya kepada Kristus. Sebagai renungan. Dahulu untuk mencari dukun, orang harus pergi ke hutan atau di desa terpencil. Sekarang dukun mempromosikan diri. Saya lagi ngomong gak berakal budi nih. Dahulu untuk membuka usaha rentenir, orang sembunyi-sembunyi. Sekarang sengaja dipromosikan usahanya. Rentenir mau pinjam gak? Bunganya sekian, sengaja promosi. Dahulu menjadi pelacur, orang merasa malu kalau ketahuan. Sekarang sengaja mempromosikan diri menjadi pelacur. Lihat aja tuh di sosial media semuanya ada lengkap. Ya, nomor WA-nya lengkap. Online, aplikasinya juga ada. Aplikasi khusus itu ada. Open BO. Jadi kalau dulu orang tuh jadi pelacur tuh malu dia. Takut dia. Sembunyi-sembunyi sampai ketahuan. Sekarang aneh mana mempromosikan diri ya. Dahulu orang menari erotis itu hanya di diskotik, takut diketahui banyak orang. Sekarang sengaja mempromosikan diri berversi menjadi penari erotis. Kalau Anda lihat reel, Facebook kan ada reelnya tuh, reel. Kenapa? Saya juga bingung. Coba kasih saya jawaban, kenapa reelnya kalau yang bikinnya konten perempuan bisanya cuma nari erotis? Reel. Kan Facebook itu ada reelnya kan? Ada reelnya. Tahu reelnya? Kalau di Facebook itu ada reelnya ya. Ada yang punya Facebook, ada reel. Itu kalau yang bikin konten yang hanya 1 menit itu. Reel itu 1 menit cuma. Kenapa kalau laki-laki itu selalu bikin konten misalnya dia jagonya apa gitu. Jagonya apa? Misalnya jago main basket. Wah, dia sambil merem, shoot, lempar, tul masuk ya. Terus ada gaya lagi belakang ini, ambil bola, teng teng, nggak ngeliat dia, tul masuk dia. Ya. Kalau laki-laki suka gitu. Atau dia jago main gitar, dia tunjukin dalam 1 menit, nggak jago. Tapi kalau perempuan bikin konten di reel yang 1 menit itu, jarang yang mempromosikan bahwa dia itu ada sesuatu yang hebat. Rata-rata dari orang Indonesia, orang Thailand, orang Singapura, orang Amerika, Eropa, cuma satu. Pakai BH dan celana dalam joget, cuma itu doang. Cuma itu doang. Saya juga nggak ngerti, saya juga kadang-kadang. Sampai mandi pun dibikin konten 1 menit itu di reel. Perempuan mandi itu bikin konten. Saya juga nggak ngerti sudah. Kalau laki-laki itu selalu kayak orang apa bangga dengan kehebatannya, bisa main gitar, bisa main volley, ya main basket, bisa naik motor, terbang, pokoknya yang merasa dia paling hebat itu. Tapi kalau perempuan nggak, jarang itu. Hanya bikin konten hanya pakai apa namanya? Kalau underwear ya, baju dalam cuma. Dan nari-nari gitu. Saya juga bingung kadang-kadang. Makanya saya bilang dulu orang itu nari erotis itu hanya ada di diskotik. Itu pun saya kasih tahu mainnya jam 12 malam. Di diskotik tari erotis itu yang ada besi mengkilat satu tahu. Ada besi, ceweknya suka muter gitu di besi. Itu hanya di diskotik hanya jam 12 malam. Dulu zaman dulu. Sekarang di konten realnya Facebook yang cuma 1 menit begitu semua. Saya juga bingung. Makanya ini sedang menuju keaklakan bobrokan semua. Karena semua yang cemar biar tetap cemar dan kudus tetaplah kudus. Ini lagi gila-gilanya. Dahulu jika anak gadis hamil sebelum nikah, orang malu dan mencoba menutupinya. Sekarang sengaja memberitahu aibnya kepada dunia dengan rasa bangga melalui media sosial dan minta sumbangan. Aduh saya hamil nih di luar nikah. Cowok saya pergi, siapa yang mau nyumbang bagi kehamilan saya? Bikin konten mana? Kalau saya sebut Anda kenal semua, tapi jangan. Oh, biasalah biasanya orang begitu tuh orang beken semua, orang terkenal lah gitu, orang tersohor ya, biasanya. Oke. Terus dahulu jika orang menggugurkan kandungan tidak berani dan takut karena berbuat dosa. Tapi sekarang orang-orang sengaja buka usaha aborsi. Jadi ada klinik-klinik liar sengaja
buka klinik untuk aborsi. Di Jakarta tuh banyak di Jalan Keramat itu. Jadi kalau di belakang rumahnya atau di sumurnya itu banyak tulang belulang bayi aborsi. Nah, sekarang mana dipromosikan, hati-hati. Oke. Dahulu pada akhirnya membuat manusia menjadi bingung untuk membedakan yang suci dan yang tidak suci. Karena sudah dianggap biasa dan tidak ada manusia yang berkata salah. Bahkan semua manusia menyetujuinya dan diterima masyarakat sebagai hal yang wajar. Kenapa dia buru-buru nikah? Ya salah, hamil duluan lah buru-buru. Karena udah gak malu-malu sekarang. Jadi kadang-kadang kita tuh udah gak tahu lagi sebenarnya. Zaman dulu orang tuh kalau hamil lubuk ditutupin semua. Sekarang mah cuek-cuek aja. Jadi kekudusan ini nih kita udah gak bisa bedain lagi. Mana sebenarnya yang benar? Dulu orang berpakaian tertutup. Sekarang ya bikin konten aja terbuka. Kini melalui gereja Anthropos Theos Ministry, Tuhan sedang memulihkan gereja dengan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya dapat terlihat jelas perbedaan antara umat Kristen dengan orang duniawi. Kalau tidak demikian, maka tidak ada perbedaan yang menyolok antara umat pilihan dengan orang yang binasa. Inilah visi terakhir dari Tuhan Yesus. Jadi kalau di gereja Anthropos, tidak boleh lagi ibadah pakai yang punggungnya sundel bolong atau yang depannya terlalu rendah. Menurut saya kalau yang kayak you can see itu masih boleh nggak sebenarnya? You can see ke gereja, nggak boleh. Apalagi tank top ya, tambah lagi nggak boleh ya. Cara ngakalinya gimana? Mau nggak mau pertama-tama kita akan siapkan seperti kain, baju seperti jubahnya waktu baptis. Selama ibadah pakai itu dulu, tutupin. Itu pun sambil ditegur, minggu depan jangan pakai lagi. Nanti untuk hari ini kita tutupin dulu. Saya mau bikin satu nama umat, kan kita ini generasi baru. Satu umat yang benar-benar itu sampai tidak ada kritikan dari luar. Kita jujur ya, kalau dari agama saudara tiri kita ini dianggapnya tidak berakhlak loh Pak. Dia bilang itu mau ibadah apa mau ke dugem sih dia bilang. Karena bajunya nggak ada bedanya dengan ke diskotik, dengan ke karaoke. Kalau Anda berkawan dengan mereka, mereka selalu kritik itu. Karena kita ini ibadah itu tidak seperti itu, tertutup auratnya. Ya kita memang nggak se ekstrim itu, tapi minimal memang jangan terlalu Pak ya. Kita selalu dikritik itu, ini mau ibadah apa mau ke diskotik sebenarnya, karena bajunya sama. Ada tertulis bahwa Tuhan akan membedakan hidup manusia yang percaya Tuhan Yesus dan beribadah kepada Bapa dengan beribadah kepada Allah lain. Itu Maliki 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita ATM ini sedang memperbaiki yang namanya adab. Kita sering dengar ya bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nangkep nggak nih? Nah, ada mana ya yang ikut pelajaran agama itu? Pernah dengar nggak gurunya ngomong begitu? Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Benar? Sering dengar kalau di sekolah? Ya ikut pelajaran itu. Itu artinya akhlak, adab, toto kromo, etika. Beradab itu lebih tinggi daripada ilmu. Artinya walaupun kau pinter Alkitab, sekolah S3, tapi kalau adabmu, etikamu, akhlakmu, moralmu dipandang orang minus, Anda nggak dipuji-puji. Nah, dia mah pinter tapi akhlaknya bobrok. Nah, itu namanya disebut adab lebih tinggi daripada ilmu. Tapi orang, yang khotbahnya yang biasa-biasa aja, tapi toto kromonya bagus, etikanya bagus, akhlaknya mulia, suka nolong orang, berkata itu semuanya Anda akan dipandangnya hebat itu. Tuh guru tuh pendeta tuh hebat loh. Karena walaupun khotbahnya sih biasa-biasa aja. Kasihilah manusia, kasihi alam. Mungkin khotbahnya seperti, tapi kalau adabnya bagus, maka dia akan dipuji orang. Makanya ada dua manusia, kalau Anda hanya cerdas dalam pengetahuan,
Anda akan dipuji pengetahuannya saja, tapi adabnya dinilai minus. Kalau Anda ilmunya mungkin kurang pengetahuannya, tapi adabnya bagus, maka orang akan memuja Anda, memuji bagian moralnya saja. Alangkah baiknya kita ini dengan pengetahuan yang terbaru, penuh dengan pengetahuan, bukan hanya cerdas di dalam pengetahuan, tapi juga cerdas di dalam adab akhlak mulia. Kita sama-sama belajar, ini nggak gampang loh. Merubah karakter yang biasanya orang Bangka itu bilang teriak-teriak atau bahasanya apa? Tekaro-karo, bener nggak Pak? Teriak-teriak itu bahasa Konghi disebutnya apa? Tekaro-karo. Bener ya? Pernah dengar ya? Iya. Kalau tekaro-karo tuh begini nih. Misalnya sudah siapin makanan apa namanya di meja ya. Kalau tekaro-karo tuh begini. Kalau yang sopan, "Oi, udah pada makan belum? Makan udah siap tuh di meja. Yang mau makan makan duluan aja." Itu yang berakhlak. Tapi yang tekaro-tekaro tuh begini. "Oi, Ika ini lah pada makan belum? Nah, pajo lah tuh di meja." Pajo tuh gak pajo, makan. Bahasa Bangka tuh pajo tuh makan. Jadi ngomongnya begitu, benar ya? Benar kan? Ya. Kalau anak saya suka berkawan sama yang orang Bangka. "Ika ini nggak makan lah jam segini," dia bilang, "nah pajo lah ada di meja semua lah siap lah." Bahasanya tuh beda. Pajo itu makan, tapi kasar dia. Nah, itulah namanya tekaro-karo itu. Oke, makanya kita yang biasa seperti itu terus berubah menjadi kalem, pelan ngomongnya, itu susah memang ngerubah ya. Karena sebenarnya semuanya ada dalam apa? Dalam refleks memori kita. Ya makanya anak-anak saya juga sering saya bilangin juga. Kalau di rumah mungkin ada perilaku-perilaku yang kita sebagai orang tua juga bisa maklumi. Tapi tolong kalau di luar itu perilaku-perilaku yang kurang itu tolong diem. Kadang-kadang kan kita sebagai gitu. Nah, orang tua suka begitu tuh. Karena biasa ngomong di rumah seperti itu. Tapi kalau di depan orang agak kalem dikit. Orang bilang nahan diri. Walaupun itu memang saya tahu bukan karakter aslinya. Karakter aslinya yang di rumah itu. Sama-sama orang tua tahu. Tapi kadang-kadang kita akui bahwa merubah anak-anak juga susah. Makanya waktu Tuhan berkata, "Kalau aku mendidik anak-anakmu, apa engkau sabar menunggu waktu?" Ya udah, saya legowo nerimo impandum aja lah. Daripada nanti besar, anak-anak kita mempermalukan kita, ya repot juga. Kita sudah sepakat bahwa dalam 3 korpus delicti ini tidak boleh ada yang cacat, semuanya harus sama. Oke. Kita sebagai imam atau hamba Tuhan harus mengajarkan kekudusan hidup. Skill 4423. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan memberitahu kepada mereka perbedaan antara yang najis dan yang tahir. Orang kudus biar terus kudus. Pesan Tuhan adalah biarlah orang cemah terus cemah dan orang kudus biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu 22:11. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemah, biarlah terus cemah. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol habis ibadah, bahwa yang berhubungan dengan gereja harus sifatnya sedekah. Jangan dihitungin pakai duit. Kalau kita gereja mau nolong orang nikah, mau nolong orang meninggal, itu memang sebagiannya harus berbentuk sedekah Pak ya. Kita jangan hitung, wah borong habis lah sampai peti mati, sampai dikubur borongan 10 juta. Nggak boleh. Nanti kalau misalnya ada jemaat yang kurang mampu, saya tugaskan Anda untuk melayani sampai tutup peti, sampai selesai. Nanti PK-nya dari gereja aja. Saya anggap Anda itu hitungannya sama kayak orang khotbah dapat PK. Tapi seandainya dari keluarga sana memberikan amplop, berarti itu rezeki Anda double. Dari gereja tetap memberi, sana double. Tapi saya nggak mau dengar, udah Pak borong habis Pak lah 10 juta Pak, jangan mau. Kalau mau norong orang ikhlas sedekah, karena ATM sudah ngerti tentang kebenaran, makanya setiap perbuatan baiknya kita sedang ngumpulin harta di sorga.
kita ini sedang bukan tidak ngomongin tentang masuk surga, tapi untuk mempertandingkan bertanding dalam iman untuk memperebutkan mahkota yang tidak fana, mahkota kemuliaan. Jadi mari kita berlomba-lomba berbuat sedekah pahala. Gereja itu jarang teriak-teriak tentang sedekah pahala. Nah, gereja ATM pokoknya sifatnya adalah sedekah pahala. Semuanya kalau yang susah-susah ditanggung gereja. Nah, kalau nikah, yang kalau mau masak pakai nasi kotak itu tanggungan keluarga, langsung aja ke catering yang nggak usah lewat gereja. Nanti gereja bantu masalah musiknya, keyboard tunggalnya, pemberkatan dan semua, dan surat akta nikahnya. Itu semuanya dibantu dari gereja. Nanti kalau untuk makan-makan tuh tanggungan keluarga masing-masing. Jangan pakai begitu. Jadi saya mau pokok nolong orang itu sifatnya sedekah. Itu prinsipnya. Orang khotbah itu sedekah loh sebenarnya. Khotbah itu sedekah. Kan sedekah itu kan bukan hanya masalah kita nolong orang. Kan banyak Pak namanya berdana itu melalui tenaga kita. Berdana melalui ide, memberikan solusi kepada orang. Berdana berbentuk materi, ya oke. Berdana khotbah salah satunya. Berdana juga memberikan bagian daripada anggota tubuh kita, donor darah, itu sudah berdana sedekah. Dan yang terakhir adalah dana yang terbesar adalah mahadana, adalah tidak ada seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, itu paling berdana paling tinggi. Makanya Paulus berkata, aku rela mati demi saudaraku. Itu artinya tekad dia untuk menginjil kepada saudara sesama Yahudi walaupun nyawa taruhannya. Ya harus seperti itu. Itu dana yang tertinggi. Sifatnya sedekah, nggak boleh hitung-hitungan di ATM, harus berakhlak mulia. Oke, terus. Kekudusan yang ekstrim ini sebenarnya untuk para imam pada zaman perjanjian lama atau pendeta zaman sekarang. Dan masalah kekudusan lebih banyak dituliskan di kitab imamat yang artinya imam, imamat. Jadi kudusan yang luar biasa ketat ini sebenarnya untuk imam zaman dulu. Atau kalau sama sekarang dengan pendeta. Untuk pendeta harus lebih kudus. Jangankan itu Pak, kita sekelasnya pelayan Tuhan, diaken, Anda yang jadi diaken pelayan Tuhan itu harus lebih tinggi ya moralnya daripada jemaat biasa. Kalau saya nggak mau di dalam gereja antara jemaat dan pelayan Tuhannya sama-sama sifatnya buruk, sama-sama akhlaknya bobrok. Nggak ada bedanya, cuma menang satunya pakai jas pelayanan, yang satunya duduk doang mendengar. Saya nggak mau. Kalau Anda sudah nanti dipilih atas bantu penilaian Pak, Anda bilang mereferensikan siapa? Oh Pak, Bapak itu boleh Pak bantu-bantu. Anda harus memastikan bahwa akhlaknya lebih baik. Jangan sampai jadi saya anggapnya itu kalau yang melayani itu kelasnya biksu itu. Bukan kelasnya umat yang datang. Kelasnya biksu. Dari biksu muda sampai biksu senior. Sampai jenggot. Jadi itu harus berakhlak semua. Yang perjamuan kudus, yang asher, ya kan, yang WL, itu kan yang bagian pelayanan. Itu harus lebih berakhlak dari jemaatnya. Jangan selama ini kan sebenarnya kan orang-orang kan pilih asal-asalan aja. Karena sifatnya main musik sih tapi sifatnya buruk dulu. Memang pelayan Tuhan. Jadi koordinator ibadah tapi kalau ditoel dikit cepat marah juga tuh. Jadi nggak ada bedanya dengan jemaat. Saya akan memilih jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan kalau akhlaknya lebih bagus. Harus lebih tinggi dari jemaat pokoknya prinsipnya gitu. Oke. Nah jadi untuk kekudusan ini kelasnya imamat. Imam dari kata imam kan imamat. Tetapi Kristus telah membuat umat biasa menjadi imam. Oleh karena itulah umat biasa menjadi kudus yang ekstrim dan tidak ada toleransi. Orang kudus Kristen harus kudus tanpa kecuali atau alasan apapun karena semua umat Kristen adalah imam secara rohani. Ibrani 25. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Umat biasa jadi imam, umat biasa jadi raja. Namanya apa? Imamat yang rajani. Imam yang raja itu namanya. Yang namanya raja pasti memerintah. Yang namanya raja pasti kaya. Makarios, Pak. Ya, pintar ya. Pintar. Yang namanya raja pasti dikawal pas pampres yang namanya guardian angel. Semuanya harus semua. Jadi sebenarnya umat Kristen menjadi imamat yang rajani. Imam yang memerintah, kaya dan dikawal malaikat. Jadi wajar kalau seorang pendeta itu sebenarnya kalau kaya. Buanglah segala pikiran negatif kita dan Anda adalah imamat yang rajani. Itu yang harus kudus secara ekstrim dan mempunyai ketaatan yang sempurna. Dan saya di Facebook baru kemarin dapat orang mengolok-ngolok dan nyinyirin suatu gereja yang umatnya banyak penuh. Saya nggak sebut ya, ini akan direkam. Jadi saya dapatkan itu satu video, satu gereja karismatik yang jemaatnya banyak dan besar. Kalau saya sebut pendetanya atau salah satu pelayan Tuhannya Anda pasti kenal. Tapi kita nggak boleh sebut. Oke. Jadi dinyinyirin, dikasih framing kata-kata di komentar atasnya. Ini video di bawah, di komentar. Wah ini pendeta gereja ini jemaatnya ada 10.000. Pantesan aja kalau hidupnya selalu tenang dan selalu bernyanyi. Hatiku tenang berada dekatmu. Karena jemaatnya katanya 10.000. Kalau satu orang kolekte 10.000 kali 10.000 jemaat, maka sekali ibadah itu 100 juta sekali ibadah. Lalu ditambah komen di bawahnya, pantesan aja pendeta dan hambanya hidupnya tenang dan damai sejahtera sentosa. Hahaha, WK. Saya hanya komen sedikit aja. Jangan nyinyirin gereja manapun. Karena tidak semua orang bisa mencapai itu. 10.000 itu banyak loh Pak. GBI yang ada di Bangka ini ada nggak yang cuma 10? Tidak semua orang mencapai itu. Di dalam kekurangannya, di dalam kekhususannya, Tuhan telah menyertai pendeta itu. Jadi saya nggak ngomong kelebihan. Saya ngomong di dalam kekurangannya, di dalam kekhususannya. Berarti dia visinya khusus. Tuhan ada di sana. Jikalau Anda menyinyirkan gereja besar dengan katanya duit 100 juta sekali kolekte satu ibadah, artinya Anda sebenarnya sedang nyinyirin Tuhan. Karena Tuhanlah sang pengatur kehidupan manusia. Kan gak semua orang bisa mencapai 10.000 jemaat. Kenapa Anda WK bangsa pendetanya hidup tenang, kolektenya gede. Kenapa Anda berkomen seperti itu di atas video itu. Dan di-upload supaya semuanya tertawa. Anda nyinyir hamba Tuhan yang kaya, yang gerejanya besar, Anda sama aja dengan nyinyirin Tuhan. Karena Tuhanlah sang pengatur kehidupan manusia. 10.000 gereja itu gak gampang loh. 10.000 jemaat itu. Jadi hal-hal yang tidak bermoral, tidak berakhlak, kita harus hentikan di ATM. Secara gamblang ya, sampai sini aja. Secara gamblang adalah pendeta, majelis, penatua, diaken, worship leader, pemain musik, usher dan seluruh jemaat atau umat Kristen harus hidup kudus atau hidup suci karena semuanya adalah imamat yang rajani. Tidak ada lagi istilah Kristen pelataran, Kristen ruang kudus dan Kristen ruang maha kudus. Semua umat Kristen adalah level ruang maha kudus. Karena pembatas tabir ruang maha kudus telah dibelah oleh Tuhan Yesus pada hari Jumat. Jadi kalau dulu itu ada imamat pelataran ya, imam-imam, terus imam yang khusus kepala imam, ruang maha kudus. Dibatasi dengan tabir bait suci. Setelah Jumat Agung, Yesus mati, lalu tabir suci bait suci terbelah
Dua, jadi ruang Maha Kudus dibuka oleh Tuhan. Dan semuanya harus masuk dalam level ruang Maha Kudus seperti Tuhan Yesus. Oke, kita sampai sini dulu 30 menit. Nanti kita lanjutkan minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu selama ini Tuhan. Jadikanlah kami manusia yang berakhlak mulia, bermoral tinggi Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan dan rendah hati seperti diri-Mu Tuhan. Di ATM Tuhan sudah tidak lagi berbicara tentang doktrin-doktrin dan doktrin yang sudah menjadi satu kebakuan, suatu dogma yang sudah baku yang tidak bisa dirubah-rubah. Kami mengerti sekarang Tuhan bahwa untuk memahami kebenaran-Mu perlu yang namanya kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, pinter akan menjadi keblinger. Orang jujur tanpa hikmat, maka dia akan keblinger. Orang yang benar ngotot maju terus tanpa kebijaksanaan, akan terlihat akhlaknya rendah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sedang menyiapkan gereja-Mu Tuhan yang berakhlak mulia dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam kebijaksanaan, dalam perbuatan anggota tubuh, di dalam langkah kakinya, dan di dalam waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.